tua gak tahu diri, bisanya cuma makan, tidur, gak ada untungnya kamu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bayangkan, seorang ibu mertua berusia 65 tahun, diusir dan dihina menantunya yang sedang hamil 8 bulan, hanya karena dianggap menganggu dan tidak bisa apa-apa. Ibu mertua itu hanya diam dan pasrah. Namun ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan disehatkan badannya. Komen amin di bawah ya. Dan kalian dari mana aja nih? Di usia 65 tahun, tangan Bu Sulastri memang sudah mulai gemetar saat menggenggam sendok, tapi hatinya masih penuh semangat untuk membantu di rumah itu. Ia ingin meringankan beban Maya yang kini sering terlihat lelah. Setiap pagi, ia bangun lebih dulu, menyapu halaman, menyeduh teh, menanak nasi, dan menyiapkan sarapan meski tak pernah diminta. Namun belakangan ini, entah mengapa, kehadirannya terasa seperti bayangan yang tidak diinginkan. "Bu, nggak usah repot-repot masak," kata Maya suatu pagi dengan nada yang tampak lembut tapi matanya dingin. "Saya bisa sendiri. Ibu kan sudah sepuh, istirahat saja." Bu Sulastri hanya tersenyum kecil. "Ibu cuma pengin bantu, Nak, biar kamu nggak capek." "Bukan capek, Bu," jawab Maya, sambil menaruh panci dengan agak keras. "Saya cuma nggak enak kalau masakan ibu nggak sesuai selera Andi. Nanti dibilang saya yang nyuruh." Kata-kata itu seperti ditusukkan perlahan ke dada. Bukan nada kerasnya yang membuat perih, tapi sikap dingin yang semakin hari semakin membeku. Bu Sulastri tahu Maya sedang sensitif karena kehamilan, tapi entah kenapa ia merasa seperti tamu di rumah anaknya sendiri. Malam itu, setelah makan malam yang berlangsung dalam hening, Bu Sulastri duduk di ruang tamu, menatap foto lamanya bersama Andi kecil. Dalam foto itu, Andi sedang digendongnya sambil tertawa lepas. Mulutnya belepotan es krim. Ia tersenyum samar, tapi kemudian matanya berkaca-kaca. "Kapan terakhir kali anak itu tersenyum padaku seperti dulu?" Dari dapur terdengar suara piring jatuh. Maya berseru keras, "Aduh, Bu, bisa hati-hati nggak sih?" Bu Sulastri terkejut, buru-buru datang membantu, tapi Maya malah menepis tangannya. "Sudah, Bu, saya yang bersin. Ibu malah bikin tambah repot." Hening yang menggantung terasa menyesakkan. Andi yang baru pulang dari kerja menatap canggung ke arah keduanya. Lalu, seperti biasa, memilih diam. Ia tak memihak siapapun, tapi justru itu yang paling menyakitkan. Dalam diam, Bu Sulastri menatap anaknya yang dulu begitu hangat. Kini, bahkan untuk berkata, "Ibu capek," pun ia tak sanggup. Malam semakin larut. Di kamarnya yang kecil, Bu Sulastri membuka tas anyam tuanya, memeriksa beberapa helai pakaian yang tersisa. Ia menatap uang tabungan di amplop lusuh, hasil menjual gorengan kecil-kecilan di depan rumah dulu. Tidak banyak, tapi cukup kalau suatu hari ia harus pergi. Angin malam berhembus melalui celah jendela, membawa bisikan yang entah dari mana. Apakah rumah ini masih memanggilku, "Ibu"? Atau aku hanya menumpang di tempat yang dulu kuperjuangkan? Pertanyaan itu menancap dalam. Ia memejamkan mata, menahan sesak di dada. Di luar, hujan makin deras, dan suara petir menggema, seolah menegaskan sesuatu yang sedang berubah tanpa bisa dicegah. Sementara itu, di kamar sebelah, Maya duduk di ranjang sambil mengelus perutnya yang besar. Ia merasa gelisah, bukan hanya karena kehamilannya, tapi karena entah kenapa, setiap kali melihat Bu Sulastri, ada rasa jengkel yang tak bisa dijelaskan. "Kenapa aku tidak bisa sabar?" gumamnya. "Aku tahu dia baik, tapi kenapa kehadirannya membuatku sesak?" Andi yang duduk di kursi dekat jendela menatap istrinya dengan ragu. "Maya, ibu cuma ingin bantu. Jangan terlalu keras sama dia." Maya menatapnya dengan mata lelah. "Aku capek, Mas. Aku cuma pengin tenang." Keheningan panjang mengisi kamar. Hujan belum juga reda. Bu Sulastri sudah bangun sejak subuh, memasak sayur sop kesukaan Andi. Ia tahu Maya sedang tidak nyaman akhir-akhir ini, maka ia berusaha membuat pagi itu sedikit lebih hangat. Tapi ketika Maya turun dari kamar dengan wajah letih dan langkah tergesa, aroma sop itu justru menjadi awal dari badai yang tak bisa lagi dihindari. "Mau ngapain lagi, Bu?" Suara Maya terdengar tajam. Bu Sulastri menoleh,
tersenyum ragu. Ibu cuma masak sarapan, Nak, supaya kamu nggak. Sudah dibilang jangan masak, Bu, potong Maya dengan nada meninggi. Dapur itu penuh. Saya yang bersihin nanti. Ibu cuma bikin tambah berantakan. Suara bentakan itu menggema di ruang sempit. Sumpit di tangan Bu Sulastri jatuh, beradu dengan lantai. Ia mencoba menjelaskan dengan lembut. Maaf, Nak, Ibu cuma pengin bantu. Ibu pikir kamu capek. Capek justru karena Ibu, Bu, kata Maya tanpa sadar. Setiap hari Ibu ikut campur, Ibu sentuh barang-barang saya, Ibu mau atur semuanya. Saya ini hamil, Bu, saya butuh tenang, bukan tekanan. Suara Maya pecah, tapi bukan karena marah, karena kelelahan, karena emosi yang menumpuk, karena tubuh dan hatinya sudah tak seimbang. Namun bagi Bu Sulastri, setiap kata itu seperti cambuk yang menampar batinnya. Andi muncul dari kamar dengan wajah kebingungan. Ada apa ini? Kenapa ribut? Maya berbalik, matanya basah, tapi suaranya tak gentar. Aku nggak kuat, Mas. Aku nggak bisa hidup dengan cara begini terus. Ibu tuh bukannya bantu, tapi bikin semuanya makin susah. Andi menatap ibunya, bingung antara dua cinta yang sama-sama ia hormati. Bu, mungkin biar Maya tenang dulu. Bu Sulastri tersenyum pahit. Ibu ngerti, Endik. Ia mematikan kompor pelan-pelan. Uap sop yang masih menari di udara seakan ikut menyampaikan salam perpisahan. Kemudian ia menuju kamarnya yang sempit, membuka lemari, dan mulai melipat pakaiannya satu persatu. Maya berdiri di ambang pintu, mencoba menahan air mata tapi mulutnya masih belum berhenti. Maaf, Bu, saya bukan bermaksud jahat. Tapi, saya juga manusia. Saya nggak bisa terus merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Bu Sulastri berhenti melipat bajunya. Ia memandang Maya lama, tatapannya bukan marah, bukan sedih, hanya lembut. Seperti seseorang yang akhirnya menerima kenyataan yang sudah lama ia tahu akan datang. Nak, ucapnya lirih, rumah ini milik kalian. Ibu cuma numpang kasih sayang, mungkin caranya yang salah. Kalau ibu di sini bikin kamu sesak, ibu pergi saja. Tapi tolong, jangan biarkan Andi sendiri. Dan jaga bayi itu baik-baik, ya. Hujan mulai turun di luar jendela. Pelan, tapi tegas, seperti langit ikut menangis bersama yang tak mampu bersuara. Andi mencoba menahan ibunya. Bu, jangan gini, ini cuma salah paham. Tapi Bu Sulastri menepuk bahu anaknya lembut. Endik, kamu sudah besar. Dulu ibu yang jagain kamu waktu kecil, sekarang biar kamu yang jagain keluargamu. Ia mengambil tas kecil yang sudah lusuh, menyampirkan selendang, lalu berjalan menuju pintu. Langkahnya lambat, tapi setiap langkah seperti mengiris waktu. Di ambang pintu, ia menoleh terakhir kali, menatap rumah itu, tempat di mana ia pernah tertawa, berdoa, dan kini harus meninggalkan tanpa dendam. Maya menatapnya dari jauh. Dadanya sesak, tapi lidahnya kaku. Kata, jangan pergi, menempel di tenggorokan, tak keluar. Ia hanya bisa berdiri memegang perutnya yang berisi kehidupan. Kehidupan yang tak tahu bahwa malam ini, seseorang yang mencintainya tanpa pamrih sedang melangkah ke hujan. Saat pintu tertutup, suara angin masuk lewat celah, membuat gorden bergoyang pelan. Andi berdiri terpaku, matanya merah. Kamu puas sekarang? Maya tak menjawab. Air matanya jatuh, tapi sudah terlambat. Di luar, Bu Sulastri berjalan menembus hujan dengan langkah kecil. Payungnya bocor, bajunya basah, tapi wajahnya tetap tenang. Seseorang di warung sebelah memanggil, Bu, hujannya deras, numpang sini dulu. Tapi Bu Sulastri hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Nak, hujan ini dingin, tapi nggak sedingin hati yang nggak lagi punya tempat. Di tangan kanannya, ia menggenggam sesuatu, foto Andi dan Maya waktu pernikahan dulu, yang kini mulai luntur karena air hujan. Ia menatapnya lama, lalu berbisik. Semoga kalian bahagia. Ibu nggak apa-apa. Dan di bawah hujan yang makin deras, langkah seorang ibu itu perlahan menghilang di tikungan jalan, meninggalkan rumah yang dulu dipenuhi tawa, kini hanya menyisakan keheningan dan penyesalan yang akan tumbuh seiring waktu.
Maya menjerit kesakitan di lantai ruang tamu. Air ketubannya pecah lebih cepat dari perkiraan. Andi panik. Teleponnya berulang kali gagal tersambung ke rumah sakit karena hujan yang baru saja berhenti membuat sinyal lemah. Bertahan, sayang. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tapi jalanan licin, dan mobil tak bisa keluar karena banjir kecil di depan gang. Maya memegangi perutnya, napasnya berat. Mas, sakit banget, tolong. Andi hanya bisa menangis, memeluk istrinya yang pucat dan ketakutan. Sementara itu, di kontrakan kecil itu, Bu Sulastri tiba-tiba berdiri. Ia tak tahu mengapa, tapi langkahnya seolah digerakkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia mengenakan kerudung dan mengambil payung rusak, lalu berjalan menembus gelap. Aku nggak tahu kenapa, tapi ibu harus ke sana, katanya pada dirinya sendiri. Angin malam menggigit kulitnya, tapi langkahnya mantap. Ia bahkan tak menyadari bahwa ia berjalan hampir 2 kilometer, hingga akhirnya sampai di depan rumah anaknya. Rumah yang dulu ia tinggalkan dengan air mata. Lampu di teras menyala terang, dan terdengar suara tangis serta kepanikan dari dalam. Tanpa berpikir panjang, Bu Sulastri berlari masuk. Andi, ada apa ini? Bu? Bu? Maya mau melahirkan. Tapi mobil nggak bisa keluar. Bu Sulastri langsung berlutut di samping Maya, memeriksa kondisinya dengan tenang meski tangannya bergetar. Ya Allah, sudah bukaan besar ini, Endik, nggak sempat ke rumah sakit. Cari handuk bersih, air hangat, dan spray putih cepat. Andi bergerak cepat, sementara Bu Sulastri membimbing Maya dengan suara lembut, suara yang bahkan bisa menembus kepanikan dan rasa sakit. Nafas, nak, tarik pelan, hembuskan. Ibu di sini. Ibu nggak akan kemana-mana. Beberapa menit rasa seperti berjam-jam. Langit di luar bergemuruh, dan suara hujan mulai turun lagi, seperti ikut menyaksikan perjuangan itu. Dan akhirnya, tangisan pertama pecah di ruangan itu. Tangis seorang bayi kecil, nyaring dan murni, membuat semua keheningan seakan pecah bersama air mata kebahagiaan. Andi menangis. Maya pun menangis. Tapi tangis itu bercampur antara lega dan penyesalan. Bu Sulastri menggendong bayi mungil itu, lalu menatap Maya dengan mata basah. Ini, cucumu, Bu, gumam Maya lirih. Bu Sulastri tersenyum. Bukan, nak, ini titipan Allah, buat kamu. Maya memegang tangan Bu Sulastri yang kasar dan dingin. Bu, maafin aku udah keterlaluan. Aku usir ibu, aku ngomong jahat, tapi malah ibu yang nyelamatin aku. Bu Sulastri mengusap kepala menantunya lembut. Ibu nggak pernah marah. Nak, ibu cuma pengin kamu bahagia. Kadang, kalau kita dijauhkan, mungkin itu supaya kita bisa belajar mencintai lebih tulus lagi. Andi memeluk ibunya erat, air matanya jatuh di bahu perempuan tua itu. Bu, maafkan kami salah. Bu Sulastri tersenyum kecil. Kalian nggak salah, Endik. Hanya manusia, yang kadang lupa, siapa yang paling tulus di antara semua cinta. Malam itu, hujan tak berhenti. Tapi di dalam rumah kecil itu, hangatnya kasih seorang ibu menyalakan cahaya yang tak pernah padam, cahaya yang tak butuh ucapan, hanya tindakan. Pagi itu, matahari bersinar lembut. Udara setelah hujan terasa segar, dan suara burung bersahut-sahutan di pepohonan depan rumah. Rumah yang dulu penuh amarah dan pertengkaran kini terasa berbeda. Hangat, damai, dan penuh syukur. Maya duduk di ruang tamu, menggendong bayinya yang kini berusia 2 minggu. Wajahnya terlihat tenang, jauh berbeda dari sebulan lalu. Sementara Andi di teras, sibuk memperbaiki kursi bambu yang patah. Di dalam dapur, Bu Sulastri sibuk memasak dengan langkah pelan namun pasti, aroma sayur lodeh, tempe goreng, dan sambal bawang memenuhi udara. Bu, istirahat dulu. Biar aku yang lanjut masaknya, kata Maya lembut. Bu Sulastri menoleh sambil tersenyum. Gak apa-apa, nak. Ibu senang bisa masakin kalian lagi. Ibu pengin rumah ini penuh aroma masakan, bukan aroma pertengkaran. Maya hanya terdiam. Ada rasa haru yang menekan dadanya. Setiap kali melihat Bu Sulastri tersenyum, rasa bersalah itu muncul lagi, mengingat hari ketika ia mengusir perempuan tua itu tanpa belas kasihan. Siang menjelang.
Setelah makan bersama, Bu Sulastri duduk di ruang tamu, memangku cucunya yang tertidur pulas. Ia menatap wajah mungil itu lama sekali, seolah ingin menghafal setiap lekuk pipinya. "Namanya siapa, Endik?" tanyanya tanpa menoleh. Andi menjawab pelan, "Kita sepakat namanya Sulastri, Bu, biar nanti dia selalu ingat siapa yang pertama kali menyelamatkan hidupnya." Air mata Bu Sulastri jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi ia segera mengusapnya cepat-cepat dan tersenyum. "Namanya bagus sekali," bisiknya lirih. "Semoga dia tumbuh jadi perempuan kuat, tapi hatinya lembut." Namun ada sesuatu yang berbeda hari itu. Gerak Bu Sulastri sedikit lambat, napasnya pendek, dan tangannya bergetar halus. Sesekali ia menatap Andi dan Maya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tak jadi. Hingga sore tiba, ia memanggil keduanya untuk duduk di ruang tamu. Di hadapan mereka, Bu Sulastri meletakkan sebuah amplop coklat tebal. "Ini buat kalian berdua," katanya pelan. Andi menatap bingung. "Apa ini, Bu?" "Surat dan kunci rumah," jawab Bu Sulastri tenang. "Ibu, sudah lama nabung dari hasil warisan almarhum bapakmu. Dan beberapa waktu lalu, ibu sempat jual tanah kecil peninggalan kakekmu. Uangnya ibu pakai untuk beli rumah kecil di daerah seberang, yang dekat taman kota." Maya menatapnya tak percaya. "Buat kami, Bu?" Bu Sulastri mengangguk, tersenyum lembut. "Iya, buat kalian bertiga. Rumah itu sudah lengkap. Perabotnya ibu siapkan, bahkan catnya baru kemarin kering. Ibu pengin kalian mulai hidup baru di sana, dengan cinta, bukan penyesalan." Air mata Maya jatuh tanpa henti. Ia memeluk Bu Sulastri sambil terisak. "Bu, kenapa ibu baik banget sama aku, padahal aku dulu jahat sama ibu?" Bu Sulastri membelai rambutnya lembut. "Nak, kalau ibu berhenti mencintai anaknya hanya karena disakiti, dunia ini nggak akan punya cinta lagi." Andi menggenggam tangan ibunya erat. "Bu, ibu ikut kami ya, di rumah baru itu." Bu Sulastri tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyum itu, sebuah kelelahan yang dalam. "Ibu nanti nyusul, Endik. Ada yang mau ibu selesaikan dulu di sini." Malamnya, setelah semua tertidur, Bu Sulastri duduk di teras. Angin berhembus pelan, dan bulan menggantung bulat sempurna di langit. Ia menulis sesuatu di secari kertas kecil, huruf-hurufnya bergetar tapi penuh makna. "Terima kasih, Nak, sudah membuat ibu merasa berguna lagi. Jangan pernah berhenti saling mencintai, karena hidup ini terlalu singkat untuk saling menyakiti. Kalau nanti kamu rindu, lihat saja senyum anakmu, di sana ada ibu." Ia lipat kertas itu rapi, lalu diselipkan di bawah bantal cucunya. Setelah itu, Bu Sulastri menatap bayi kecil itu sekali lagi. Lama, sangat lama, lalu mencium keningnya lembut. "Ibu titip kamu, ya, Nak. Jadilah cahaya buat orang tuamu." Keesokan paginya, ketika Andi dan Maya bangun, rumah terasa sunyi. Pintu depan terbuka, udara pagi masuk lembut. Di meja makan, hanya tersisa piring kosong dan segelas air putih. Dan di atas meja itu, ada selendang hijau milik Bu Sulastri, yang dulu ia kenakan setiap kali berbelanja di pasar, terlipat rapi, bersama surat kecil lain yang bertuliskan, "Ibu sudah pamit duluan. Jangan cari ibu, ya. Ibu senang melihat kalian bahagia. Rumah baru itu milik kalian, bukan cuma untuk tinggal, tapi untuk memulai dari awal. Sayangi satu sama lain, dan rawat cucu ibu baik-baik. Dengan cinta, Ibu." Andi dan Maya berlari keluar, berusaha mencari sosok itu. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin pagi yang membawa aroma melati, aroma yang sama seperti ketika Bu Sulastri dulu mengantar mereka menikah. Maya menangis terseduh di pelukan suaminya, menggenggam selendang itu erat. "Dia nggak pamit, dia cuma pulang," bisik Andi pelan. Beberapa minggu kemudian, mereka menempati rumah baru yang disiapkan Bu Sulastri. Rumah kecil berwarna krem, di depan taman kota, dengan taman bunga yang indah di halaman. Dan di sudut taman itu, berdiri papan kayu kecil bertuliskan, "Rumah Doa Sulastri, tempat cinta tak pernah pergi." Maya sering duduk di sana, memeluk bayinya, menatap langit sambil berbisik, "Bu, terima kasih sudah mengajarkan kami arti cinta yang sesungguhnya." Langit sore tersenyum,
dan angin yang lembut berhembus, seolah membawa suara yang tak terlihat, namun bisa dirasakan. Ibu selalu di sini, nak, di setiap doa yang kau ucapkan dengan tulus.